Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang mazhab proses administrasi. Nah, sebelum memulai presentasinya, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Langsung saja ke anggota kelompok yang pertama. Anggota kelompok yang pertama ada Amelia Dwi Putri. Anggota kelompok yang kedua ada Ayu Rohayati. Anggota kelompok yang ketiga ada Elisa Gustina Gunawan. Anggota kelompok yang keempat ada Nanda Aziza Oktaviani. Selanjutnya ada anggota kelompok yang kelima, yaitu Putri Nurul Fazria. Dan yang terakhir ada anggota kelompok yang keenam, yaitu Syifa Nabila. Nah, sebelum memulai ke pokok pembahasannya mengenai mazhab proses administrasi, kita harus tahu dulu nih apa itu mazhab administrasi publik. Oke, jadi mazhab itu sendiri dapat kita artikan sebagai pendekatan. Jadi kalau mazhab administrasi publik artinya adalah pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam administrasi publik. Nah, di mazhab administrasi publik ini terdapat beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai mazhab administrasi publik. Tetapi dari para ahli tersebut tidak ada kesepakatan cara pendekatan mana yang paling baik atau yang paling tepat untuk dipergunakan dalam pelaksanaan administrasi negara atau administrasi publik. Nah, setelah kita mengetahui apa itu mazhab administrasi publik, di sini kita akan memulai ke pokok pembahasannya nih, yaitu mengenai mazhab proses administrasi menurut C.L. Sarma. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Kita di sini akan memulai pembahasan yang pertama, yaitu apa itu definisi dari mazhab proses administrasi. Nah, kira-kira apa ya definisinya? Nah, definisinya adalah administrasi sebagai suatu proses kerja yang dimulai dari analisa logis terhadap aktivitas manusia yang kemudian diidentifikasikan dan diorganisasikan untuk dapat mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Selanjutnya, kita juga akan membahas nih, kira-kira mengapa ya mazhab proses administrasi ini dapat dikatakan juga sebagai pendekatan operasional. Nah, kira-kira kenapa? Nah, di sini kita akan mengetahui nih jawabannya. Jadi, jawabannya adalah karena secara esensial keberadaan mazhab proses administrasi ini berusaha untuk menganalisis segudang aktivitas administrator dalam rangka mengidentifikasi fungsi-fungsi dasar administrasi dan menemukan prinsip-prinsip dasar akan fungsi-fungsi tersebut, sehingga mazhab proses administrasi ini diharapkan dapat membawa perubahan-perubahan baik dalam praktik administrasi. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita akan memulai ke pembahasan yang selanjutnya nih. Pembahasan yang selanjutnya tentang perbedaan. Nah, kira-kira apa nih perbedaan dari mazhab proses administrasi dengan mazhab-mazhab yang lainnya yang dikemukakan oleh C.L. Sarma? Nah, perbedaannya itu adalah kalau di mazhab proses administrasi lebih berfokus atau lebih murni membahas tentang pelaksanaan administrasi yang dilakukan oleh manusia tanpa melihat faktor-faktor pendukung lainnya yang tidak ada pengaruhnya dengan jalannya proses administrasi. Nah, contohnya itu adalah pelayanan masyarakat oleh birokrasi pemerintah. Oke, setelah kita mengetahui apa itu mazhab proses administrasinya, nah di sini kami juga
mencantumkan contoh studi kasus yang akan kita bahas bersama-sama yang berjudul Perkembangan Jumlah Pengurusan Administratif dan Bentuk Pelayanan di Kantor Desa Kota Baru Seberida. Tentunya kalau ada studi kasus, pasti ada permasalahannya dong ya. Nah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu apa sih kira-kira permasalahan yang timbul. Nah, permasalahannya itu adalah jumlah pembuatan surat-surat di kantor desa Kota Baru Seberida ini masih banyak yang tidak selesai atau masih banyak yang terbengkalai. Nah, seperti kita lihat di sini datanya, di tahun 2014 ada 936 surat yang tidak selesai dari 1.805 pemohon. Di tahun selanjutnya, di tahun 2015, terdapat 1.062 surat yang tidak selesai dari 1.942 pemohon. Cukup banyak ya. Dan di tahun yang selanjutnya, di tahun 2016, terdapat 602 surat tidak selesai dari 1.362 pemohon. Jadi, kalau dilihat dari data tersebut, tidak terlihat adanya perubahan yang lebih baik ya, yang signifikan. Nah, kemudian setelah kita mengetahui apa permasalahannya, di sini akan memulai dianalisis datanya. Nah, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dilakukan secara terus-menerus selama penelitian. Nah, penelitian ini dimulai dari yang pertama adalah pengumpulan data di kantor desa. Yang kedua adalah penulisan data. Yang ketiga adalah penyajian data. Nah, setelah adanya penelitian yang berlangsung secara terus-menerus, diperolehlah kesimpulan. Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelayanan publik dalam pengurusan administratif di kantor desa Kota Baru Seberida tidak optimal. Jadi pelayanan publiknya ini masih tidak optimal. Kenapa dikatakan tidak optimal? Karena ternyata pelayanan publiknya ini dijalankan tidak sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. SOP ini adalah standar operasional prosedurnya. Kesimpulan yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi pelayanan publik. Ada faktor internal dan juga faktor eksternalnya. Nah, di faktor internalnya ini, pola manajemen umum organisasi di kantor desa Kota Baru Seberida belum tersusun dan penyediaan fasilitas pendukungnya ini masih kurang. Seperti contohnya, ruang tunggu yang belum ada, kemudian perinan yang masih kurang, sehingga kalau ada pemohon yang ingin membuat surat-surat, sehingga pelaksanaannya menjadi lama. Nah, di faktor eksternalnya, yaitu pola layanan dan tata cara penyediaan layanan di kantor desa Kota Baru Seberida ini belum mencapai standar pelayanan yang minimal. Dan pola layanan penyampaian jasanya masih sangat kurang faktor pendukungnya. Nah, faktor pendukungnya ini seperti berupa semangat yang diberikan antar pegawai dan juga masih kurangnya rasa ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Seperti itu kesimpulan dari penelitian studi kasus yang telah tadi kita sama-sama bahas. Dan pembahasan studi kasus yang tadi kita telah sama-sama bahas adalah pembahasan kami yang terakhir. So, it's the end of our presentation. Thank you for watching. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. And don't forget to like, share, and subscribe. And see you. Bye-bye.